لساني وجمل به وجهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan belajar membaca Al-Quran, belajar mengaji untuk pemula, dan kita akan melanjutkan Quran Suratul Waqi'ah, yaitu pada ayat 28. InsyaAllah kita akan bahas sampai ayat 32. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jika ayat 27 akan diwasolkan dengan ayat 28, maka dibaca sebagaimana yang tertulis, yaitu yamini fi mad tabi'i mad tabi'i. Selanjutnya kita akan masuk kepada ayat 28. Di sini fi dua harokat mad tabi'i. Perhatikan sifat dan makhraj huruf fa. Fi bibir atas tidak ikut, tetapi ujung gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam. Selanjutnya sin kasrah masuk ke dal sukun. Dal sukun memiliki sifat qalqalah sehingga saat sukun dia akan memantul, dan jika di tengah kata seperti ini maka pantulannya tidak boleh terjeda dengan huruf selanjutnya. Jadi perhatikan sid memantul, sid antara d dengan rin tidak ada jeda. Sidrin, sidrin. Tidak boleh dibaca sid rin ada jeda, tetapi sidrin. Fi dua, fi dua. Tidak boleh lebih panjang karena mad tabi'i jika terlalu panjang itu adalah lahan. Sidrin, sidrin. Perhatikan makhraj huruf dal yaitu sama dengan ta dan to. Kemudian di sini ada tanwin, di depannya huruf mim. Maka tanwin dimasukkan idgham kepada huruf mim dan disertai gunnah atau dengung sehingga dibaca rimma. Harus dengung. Jika dibaca rimma maka itu tidak ada gunnahnya, sehingga itu merupakan sebuah lahan atau kesalahan. Harus dibaca rimma. Mim fathah masuk ke kha sukun, ma masuk ke kha. Sifatnya kha adalah ar-rakhwah. Huruf yang ar-rakhwah jika sukun maka harus mengalir dan tidak terpisah atau terjeda dengan huruf di depannya. Makhbu antara bu tidak ada jeda, tidak dibaca bu, jadi berhenti dahulu, nah itu tidak diperbolehkan, tetapi dibaca mengalir makhdudin. Bu, bod, dhammah, wawu sukun, mad tabi'i dua harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf bod. Itu makhrajnya sepanjang pinggir lidah, boleh kiri, boleh kanan, atau boleh kedua-duanya. Silahkan lihat video metode Ajani jilid 1 untuk mengetahuinya dengan lebih jelas. Kemudian din. Saat kita waqaf atau berhenti pada ayat ini, maka din ini diganti menjadi sukun. Karena kaidah waqaf adalah mensukunkan huruf yang terakhir, yaitu makhdudin menjadi makhdud. Mari perhatikan. Fi sidrim makhdud. Di sini budin mad tabi'i di akhir kalimat, maka dibaca mad arid lis sukun. Boleh 2, boleh 4, dan boleh 6. Fi sidrim makhdud. Fi sidrim makhdud. Kita lanjutkan. Jika ayat 28 akan diwasol kepada ayat 29, maka di sini ada tanwin. Makhdudin, tanwin, din, tanwin di depannya huruf wawu, maka tanwin ini baca masuk kepada huruf wawu disertai gunnah, yaitu idgham bi gunnah, sehingga dibaca diwa. Harus panjang, harus dengung karena gunnah, ada gunnahnya. Tidak boleh dibaca diwa, tetapi harus diwa. Wa satu harokat, to. Perhatikan sifat dan makhraj huruf to dengan menegangkan pangkal lidah masuk ke lam sukun. Tol, al, lam sukun sifatnya bainiyah, tidak boleh tol atau dihentak tol, tetapi tol, al, antara al dengan hin di depannya juga tidak terjeda, dan tidak boleh tol hin dijeda, tapi tol hin
hin. Perhatikan ha di tengah tenggorokan, tidak khi atau hi, tetapi hi. Hin di depannya huruf mim, sehingga tanwin ini dimasukkan kepada huruf mim. Tadinya hin menjadi him, disertai dengan gunnah, idgham bi gunnah. Panjangnya 2 harokat gunnah. Pada prakteknya boleh lebih dari 2 harokat, sebagaimana tidak sama dengan 2 harokatnya mad tabi'i. Himma, tidak boleh dibaca himma, tetapi harus himma. Ma, mim fathah, di depannya nun sukun man. Nun sukun, perhatikan di depannya huruf dhad. Huruf dhad berarti nun sukun dibaca ikhfa. Ikhfanya awsat karena dhad adalah huruf yang tebal, menebalkan dengung. Tidak dibaca mang atau ma tipis, tetapi dibaca mau. Siap-siap pada dhad dengan menebalkan huruf mau. Mau, tegang pangkal lidahnya karena dhad adalah huruf yang tegang pangkal lidah. Dhad dhammah, wawu sukun mad tabi'i, 2 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf dhad. Bu 2 harokat. Din, budin. Tetapi di sini di akhir kalimat maka dal disukunkan, sehingga mad tabi'i di akhir kalimat menjadi mad arid lis sukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Bud, dal sukun berarti kolah. Mari perhatikan. Wa talhim mandud, wa talhim mandud. Selanjutnya dal kasrah tanwin din. Di depannya huruf wawu dimasukkan kembali, yaitu tanwinnya kepada huruf wawu, dan dibaca idgham bi gunnah, harus panjang dan dengung. Diwa jika diwasal atau disambung, sehingga dibaca maududiwa. Jika diwasal maka du di sini 2 harokat kembali. Jika diwaqaf menjadi 2, 4 atau 6 harokat. Maududiwa, wa 1 harokat, kemudian dha. Makhraj huruf dha yaitu sama dengan dzal dan fa. Yang membedakan adalah sifatnya, yaitu yang dha dibaca dengan isti'la karena ini huruf tebal. Dhi, perhatikan tidak dibaca zi, tetapi dhi, karena ujung lidah harus keluar, torful lisan harus keluar dan ditempelkan di ujung gigi seri atas. Dhi masuk ke lam tasydid. Lam sifatnya adalah bainiyah, tidak boleh dibaca ditahan. Dhillin ditahan atau dihentak, dhillin, tetapi dibaca di antara keduanya, yaitu dhillin wa dhillin. Lin, kasrah tanwin di depannya huruf mim, maka kasrah tanwin masuk atau idgham kepada huruf mim dan dibaca gunnah, idgham bi gunnah, yaitu limma. Harus gunnah, harus panjang, tidak boleh dibaca limma. Mim fathah, di depannya ada huruf mim sukun. Mam, mim sukun di depannya huruf dal, maka mim sukun dibaca izhar syafawi, dibaca mamdu. Mamdu, tidak boleh dibaca mam, dibaca dengung, tetapi dibaca izhar. Mamdu, dal dhammah, wawu sukun mad tabi'i, 2 harokat. Din. Namun karena di akhir ayat maka kita akan waqaf di sini, sehingga dal disukunkan, dudin mad tabi'i menjadi mad arid lis sukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Silahkan dipilih dalam satu bacaan. Sebaiknya dipilih yang sama. Jika sudah memilih 2 dalam satu kali bacaan maka dipilih 2 semua. Jika 4, 4 semua, dan 6, 6 semua untuk mad arid lis sukun. Perhatikan. Wa dhillim mamdud, wa dhillim mamdud. Selanjutnya di sini din, dal kasrah tanwin. Jika ingin diwasal atau disambung dengan ayat selanjutnya, yaitu ayat 31 surah Waqiah, maka tanwin ini dimasukkan kepada huruf wawu, sehingga dibaca mamdudiwa. Harus dibaca idgham bi gunnah atau dengung. Tidak boleh dibaca mamdudiwa, tetapi harus mamdudiwa. Demikian. Selanjutnya kita masuk ke ayat
31. Wawu fathah wa, satu harokat. Mim fathah, di depannya ada alif, mad tabi'i, asalnya 2 harokat. Namun karena di depannya ada hamzah dalam satu kalimat, atau lebih mudahnya di sini berbentuk hamzah, maka ini menjadi bacaan mad wajib muttasil. Dibaca boleh 4 atau boleh 5 harokat. 5 harokat berarti ketukannya ma 5. Anda boleh atau bisa mengira-ngiranya dengan menggerakkan 5 jari atau 5 ketuk atau 5 harokat. Selanjutnya di sini ada in, tanwin. Tanwin di depannya huruf mim, sehingga tanwin dimasukkan kepada huruf mim karena mim termasuk huruf idgham bi gunnah. Dibaca harus dengung imma, tidak boleh dibaca imma, tetapi imma. Mim fathah, sin sukun, mas. Huruf sin adalah huruf yang ar-rakhah, huruf yang mengalir, sehingga saat sukun tidak boleh dijeda atau dihentak atau dipisah dengan huruf di depannya. Tidak boleh dibaca masku, harus masku, antara asku dibaca menyambung. Kaf dhammah, wawu sukun, mad tabi'i, 2 harokat. Kubin. Namun karena di akhir ayat maka ba disukunkan sehingga kubin dibaca kub. Ba sukun qalqalah. Qalqalahnya qalqalah kubro atau qalqalah besar. Yang tadinya 2 harokat menjadi mad arid disukun 2, 4 atau 6 harokat. Mari perhatikan. Wa ma'im maskub, wa ma'im maskub. Selanjutnya ba kasrah tanwin. Jika ayat ini ingin diwasal dengan ayat 32, maka tanwin masuk kepada huruf wawu. Maskubiu, harus dibaca panjang karena ini idgham bi gunnah. Tidak boleh dibaca biwa, tetapi harus biwa. Wa 1 harokat, fa fathah bertemu alif, mad tabi'i 2 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf fa, tidak dibaca pa. Selanjutnya kaf kasrah ki, 1 harokat, ha fathah 1 harokat, ha tidak dibaca ha, tetapi ha dari dasar tenggorokan, hampir mirip sekali dengan huruf ha bahasa Indonesia. Ha. Kemudian ta marbutoh, kasrah tanwin, tin. Kasrah tanwin di depannya huruf kaf. Maka karena huruf kaf adalah huruf ikhfa, ikhfanya termasuk ikhfa adna atau ikhfa ab'ad, sehingga cara membacanya adalah didengungkan dengan menekan pada titik makhraj kaf, sehingga akan terdengar sangat mirip dengan bunyi eng, karena huruf kaf juga huruf yang tipis, tidak dibaca tebal. Jika Anda ingin melihat lebih jauh penjelasan mengenai ikhfa, silakan lihat video metode Ajani jilid 4. Sehingga cara membacanya adalah tidak dibaca til, ikhfanya tinggi, tidak dibaca ting, ikhfanya tebal, tetapi dibaca tingka, tekan di titik makhraj kaf. Selanjutnya ka, 1 harokat, fa kasrah ya sukun, fi 2 harokat, makhraj huruf fa sama dengan zal dan dho. Ro fathah dibaca tebal, ro 1 harokat, tin. Ta marbutoh, jika di akhir kalimat maka ini menjadi huruf ha, sehingga di sini katsiratin, jika waqaf maka menjadi katsirah, ininya menjadi ha. Mari perhatikan. Wa fakihatin katsirah. Huruf H ketika sukun dia sifatnya mengalir, sehingga tidak boleh dibaca langsung habis. Roh, tetapi harus ada aliran. Roh, ada katsirah. Wa fakihatin katsirah. Mari kita baca kembali dari awal. Fi sidrim makhdud. Kita wasol. Makhdudin wa talhim mandud. Kita wasol misalkan. Mandudin wa dhillim mamdud.
Kita wasol misalkan mamdudin wa ma'im maskub. Kita wasol kembali misalkan, karena jika tidak diwasol tinggal baca saja dari awal. Maskubin wa fakihatin kathirah. Jika tidak diwasol, kita lihat, kita perhatikan. Fi sidrin makhlud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathirah. Demikian video kali ini, insyaallah kita akan lanjutkan kepada ayat selanjutnya, yaitu ayat 33 Quran surah Waqiah. Belajar mengaji, belajar membaca Al-Quran untuk pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim, sadaqallahul halim. صدق الله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق